Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodok lemes, posoe double. Kak adik buka aku wingi, kak adik sahur. Kak mergo perkara kuat, gak ono sing dipangan. Muga-muga dulur-dulur kabeh diparingi sehat. Sing nang studio, kru JTV, terus dulur-dulur Among Swara. Iku sapa? Wis ayo cila-cili dhisik ayo. Nyangking tas nang Wonokrama numpak becak nubruk gapura. Mari ngene dina becik dina riyaya nek ana salayaku njaluk sepura. Jenenge menungso nggone salah lan dosa. Ana ember nang sebelah sumur arep-arep THR gedunge wis digusur. Masalahne se pandemi jenenge virus gak mari-mari, kegiatan kudu tetep dibatasi, protokol kesehatan ojo sampai lali, mudik ono larangan, mengantisipasi supaya tidak ada penyebaran. Sing pengen mudik ayo uga ditahan supaya gak dadi korban, khususnya masyarakat perkotaan pingin neng omah nek pingin riyoyoan, silaturahmi virtual ben aman, sing paling penting ngraketno seduluran. Aku dhewe melok nelongso mergo gak iso ketemu wong tuwa nang kampung halaman. Aku gak iso gak mergo opo-opo, halaman piro lali halamane. Wis pokok dipatuhi ae, masuk gak iso mudik ya gak masalah secara virtual. Iyalah, mudik gampang. Ate mudik nang kampung halaman, buwe kok golek halaman piro gak sida mudik aku. Kan halaman pendahuluan kayaknya. Aku koncoku nang ndi ya, Mang? Aku mang budal wong loro. Ada nih. Aku mau ikut apa tuku tiket lho, gak iso ternyata. Lah kenapa? Aku pengen mudik bisa. Iso numpak bis. Iso ya? Iso bisa sumur. Glendeng. Iki lapo? Hei. Mengendap-endap. Hei. Iki kancaku. Hei. Lapo gawe kopi barang? Lho. Arek iki kisinan ketor kate mudik didang, gak oleh kokon balik. Dia mau ngomong iso jarene. Mbano ngono terus pegel. Arek iki kisinan. Iki apa temenan ternyata. Wis dia Nang kono yo. Kan ate mudik. Heeh. Disekat. Nang kono disekat padahal aku mau budal iku wis ados wis sekatan lho. Sekatan. Kon niku ya ngono, mudik wis dilarang, jek kate mudik wis ngono ngirit, anake dilepokno kene ben tuku cincin. Keluargane iki dilepokno. Iki aku ate mudik berarti gak iso. Oleh. Lah terus. Mendingan rujak itu dikembangno, ya mergo iki wong gak iso mudik kabeh. Ya rujak iku. Awakmu dodol lah. Bakulan mana berarti? Bakulan door to door. Oh ya wis. Biasa. Iya iki ya apa iki? Apa efektif apa ya apa ngono lho. Takokno sing wong sing Lho ya berkompeten. ya sing paling ngero kudu sing jawab. Dewi kan rakyat. Dadi ya kudu ero apa alasane apa. Iki lho koncone akeh Padahal nang aku lek wis DPRD. divaksin. Ngono lho kok gak Wis oleh. wis mari. Aku. Tapi kan sing main doro. Lho aku vaksin anu campak wingi. Ya suwe Duduk beda beda. nyo. Sikit Beda. aku tak bahas iki ae. Yo.
Larangan ada dina iki akan bahas larangan mudik lebaran nang kota Surabaya. Di kota Surabaya. Bener. Sopo sik iki cak barek ning ketemu maneh nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat, Rakyat Surabaya. Tepuk tangane Po sing nang studio iki. ya. Wame. Acara ini adalah persembahan dari DPRD Kota Surabaya. Jos ya anjen Pancen ya. acara iki apik. Bener. Dan kudunya diulang terus lek iso bendino. Iya. Tapi lek lebaran iki kan gak bendino ya Cak ya. Lah kok gak oleh mudik maneh lho ya. Mumpung gak oleh mudik bendino syuting. Oh iya. Adewe langsung ngundang ae ya apa ya. Dadi ngobrolnya bermanfaat. Ngono, bae enek tontonan. Oh, ono ya Cak ya. Ya mestine kan nenek biasane. Ya wis Cak, nonton sik Cak ben ngerti iki beritane ya apa sing bener. bareng-bareng. Derek Karko Lantas Irjen Pol Istiono dikancani Wadir Lantas Polda Jatim AKBP Didit Bambang Wibowo mantau kesiapane posko checkpoint cegatan kaentuk mudik nduk Jawa Timur. Salah sijine lokasi checkpoint sing disambangi Kakor Lantas 29 April iko nduk Kutha Surabaya, yaiku arepe mlebu Kutha Surabaya tepake nduk Bundaran Waru, Talan Ahmad Yani, Surabaya. Bundaran Waru dhewe dadi salah sijine lawang mlebu metune Surabaya. Lajare Kakor Lantas Polda Jatim iki cegatan kaentuk mudik iki tujuane ben gak akeh warga sing riwariwi mlebu metu Kutha Surabaya supaya angka merantake Covid-19 nduk Kutha Surabaya iso mudhun. Lah nduk Surabaya dhewe total ana 17 panggon sing bakal dicegat. Lalik sampai ono sing langgar nekat mudik bakal kena sanksi pelanggaran protokol kesehatan karantina 5 kali 24 jam nganggo biaya dewi. Saliyane iku operasi ketupat iki ya bakal nyasar wong numpak kendaraan sing gak nggawe masker. Karo kudu patuh jaga jarak pas numpak kendaraan. Walah dijagate ngono ya. Lho ya iya, Ya ben Allah. wong gak berpindah kota malah nyebar nang ndi kok. Berarti dikongkon balik maneh masih nggawe masker, masih ono surat antigene tetep kon balik. Mangane karo, mangane takon. Iki tujuane Ono acara iki. koncone wis mbok WA. Lho wis tak tamune. WA kabeh ki wong-wong sing paling ngerti tak kon rene ade mbahas. Ya wis kenal aku ya. Nggih, kon kok ngono sih kok kepengin kenalan aja. Monggo kita undang ae anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Bapak Bukhari Imron. Kami juga mengundang Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bapak Tunjung Iswandaru. Dan juga Ketua Organda Kota Surabaya Bapak Son Haji. Monggo Pak. Tengriki Pak, nyun sewu Pak. Physical distancing Pak. Pak Bukhari khusus ya. Pak Bukhari khusus duwowo Pak. Duwowo, ya kan. Duwowo, duwowo. Iso gawe turu-turu iso iki. Pak Bukhari nyun sewu maskeripun Pak. Nah. Oke, Bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang. Tapi sebelumnya kita juga ingin bilang selamat untuk yang menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Iya, kan Imang wis buka iki, Wis Mang. buka, alhamdulillah. Bapak-bapak sudah buka semua Makanya ya. bapak-bapak kan kelihatan seger karena memang ini sudah berbuka. Iya. Sik, boleh tanya, Mbak kenapa Mbak? Helmnya kok dipakai terus? Kok helmnya digawe terus? Kak untuk penyekatan. Oh iya. Disekat dewe ya dadine ya. Tentunya ada ya pengin bahas iki penyekatan karena enek sing pengen mudik, enek sing wis teko ndalan gorong mule ya kan. Ono sing wis tuku tiket dibatalno, bener. lah piye iki sing bener ya? Tapi tahan dhisik. Ya wes. Karena enek sing wis kate mudik dhisik. Oh, iki kudu mudik iki, Pak. Iki iklan. Iya iya iya. Aja nang ndi-ndi, tetep nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan ayo rembukan
Surabaya. Dan gak lali dhewe iki mang ya kan wis diceluk jenengku ya kudu Iya, diceluk. cari Sampai- diajak rembukan ya. Ambek sapa? Ambek Among Swara. Among Swara. Wis mari buka. Sampun ya. Oh arek-arek buka ket sahur. Oh, iku sahur beda mek buka ya. Pak Bukhari. Ini kita mau tahu ini Pak. Bingung sakjane ya. Sing bener iku disekate tanggal piro, terus mulai diberlakukannya tanggal piro. Kalau Bapak lihat sebenarnya ini tuh temenan ta Pak, gale mudik ta Pak. Aku iki cuma hoax paling ya. Harapannya ngono. Pak Bukhari iki paham lho iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Mbak, masalah mudik itu memang kita sudah tahu ya dari pengumuman di media, di beberapa media baik elektronik maupun cetak ya, dan juga dari lain-lain itu pemerintah kan memang berharap jangan sampai mudik, artinya melarang mudik. Mengapa? Memang dikhawatirkan pandemi corona yang di Jawa Timur khususnya dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya itu sudah menurun dan sekarang sudah mendekati titik normal kan gitu, sudah bagus kan gitu. Ini jangan sampai karena euforia keagamaan itu nanti membawa malapetaka yang lebih besar, artinya itu mundur lagi. Ya. Sesuatu yang sudah menghabiskan biaya besar sampai triliunan rupiah, ini ratusan triliun bahkan untuk membiayai bagaimana corona ini segera selesai, tapi nyatanya karena apa yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan Dunia khususnya WHO dan juga dengan dinas-dinas kesehatan yang memang lebih mengerti tentang masalah musibah COVID yang sekarang menimpa dunia bukan hanya di Indonesia. Iya. Ini yang disarankan itu supaya jangan sampai dilanggar kan gitu. Yes. Karena kita jangan sampai mengalami nasib seperti India. India itu karena euforia keagamaan yang begitu diagung-agungkan, kemudian melanggar aturan yang sudah diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Dunia, tapi nyatanya apa yang terjadi di India melonjak sedemikian rupa yang sehari itu bahkan pernah ditengarai sampai 237.000 meninggal per 4 detik di Delhi itu meninggal kan itu loh. Kita yang memang mungkin tidak percaya itu, kita lebih percaya kepada yang membuat corona kan itu. Tapi ingat, Allah yang membuat corona itu juga sudah memberi warning kepada manusia bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berusaha sendiri untuk merubahnya. Kalau sakit bagaimana supaya tidak sakit kan gitu toh. Orang semuanya manusia ini ingin merdeka, ingin bahagia semua, ingin kaya semua, ingin sukses semua. Tapi nyatanya kan tidak semua kan? Tidak semua, tergantung kepada usahanya. Makanya kalau umpamanya dalam hal ini pemerintah juga berupaya bagaimana caranya agar pandemi di Indonesia ini yang sudah diupayakan sedemikian rupa ini dan sekarang sudah berhasil, sudah mendekati titik normal, jangan sampai kembali lagi nanti. Tuh ya. Itu loh. Berarti intinya wis temenan gak oleh iki Pak ya. Lah itulah. 2 tahun gorong oleh mudik gawe dhewe iki gorong oleh nang ndi mau iku maksudnya iku api ben gak nyebarno virus coronane ya kan ya sing nang kota nang desa nang kota. Omah ibumu ambek omahmu kacek 2 kilo kayamu gak mudik 2 tahun. Telepon ae lah ya gak apa-apa ya. Lho, tapi sing luwih paham bagaimana penyekatan sing mau takoni mang cegatan iki. Iya, Pak. Iki enek Pak Tunjung Pak Tunjung. Iki kan jarene penyekatannya tanggal 16 sampai 17 Mei. Padahal tanggal 22 kemarin itu ono pisan, itu bedanya apa Pak? Jadi gini, masa pengetatan dilakukan tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 kemarin ya Pak ya. Ya. Kemudian masa peniadaan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17. Oh ya. Kemudian masa pengetatan lagi pasca mudik tanggal 18 sampai tanggal 24. Oh lanjut, berarti ono telu ya Pak ya? Ada 3, ada 3 sesuai. Ini di 6 sampai 17 minggu Pak nggih. Ya intinya peniadaan mudiknya di 6 sampai dengan tanggal 17. Iya. Itu. Tapi kalau boleh tahu nih, mangke pelaksanaannya terus penyekatannya titik-titik nang dini gimana Pak untuk Surabaya ini Pak? Untuk Surabaya sendiri itu ada 17 titik. Oke. Ya 17 titik
checkpoint seperti PSBB yang tahun lalu sama, mulai dari batas Gresik, Surabaya di Osowilangun, kemudian Sidoarjo, Surabaya di beberapa titik ada Cito, kemudian ada Gunung Sari, kemudian ada Mer, kemudian ada Sir, ya itu. Kemudian dari Madura ada di Suramadu tentunya. Nah itu akan dijaga sama petugas gabungan, baik dari TNI Polri, pemerintah daerah, dan terkait lainnya. Tentunya disiagakan juga dari ambulan dari Dinas Kesehatan, kemudian kendaraan pengangkut apabila ditemui ada diindikasi positif, nah nanti bisa dibawa sama Dinkes ke tempat karantina atau fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu Mbak. Iki teman-teman gak oleh lewat, gak oleh ke kota lain, atau mungkin ada khusus yang boleh masuk, keluar masuk, ada mungkin beberapa orang yang khusus mungkin? Ya, jadi semestinya kalau Surabaya sendiri harusnya itu merupakan kota tujuan mungkin yang paling ujung ya, karena dari Jabar ke Jateng sudah disekat, Jateng ke Jatim juga disekat, sesuai dengan PM Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, ada beberapa daerah aglomerasi, yaitu mulai dari Jabodetabek, kemudian dari Gerbang Kertasusila, Solo Raya, Jogja Raya, terus Maminasata, Sulawesi, dan Mabidangro di Sumatera. Penentuan aglomerasi itu sebenarnya dari mana sih Pak? Penentuannya dari daerah-daerah terdekat daripada pusat pemerintahan, khususnya kota-kota besar kayak Surabaya. Tentunya penyangganya ada Sidoarjo, ada Gresik, ada Bangkalan, kemudian di situ ada Lamongan, nah, gitu. Mojokerto. Untuk nyon sewu gawe penyekatan niku Pak. Misalnya mlebu niku diperiksa napa langsung balik ngoten. Oh, kalau yang tentunya dilihatnya pertama dari salah satunya plat nomor. Oh iya. KTP termasuk? KTP tentunya mengikuti. Kalau plat nomornya sudah luar yang disyaratkan, tentunya nanti akan dipilah plat nomor L dan W, kita kasih lajur sendiri. Seperti tahun lalu non L dan W kita lajur sendiri. Oke. Iki Pak Son Haji ki lho pengen ngomong iki kan. Pak Son Haji kan ketua Organda. Iya. Iki tak dudui. Pak Son Haji iki ketua Organda Kota Surabaya, organisasi angkutan darat, bener ya? Darat, ya. Nah, iki pasti pengen ngutokno unek-unek ya. Engko ya Pak ya, mari ngene Pak ya. Ojo nang dini tetep nang Rujak Surabaya. Nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Iki salah satu rakyat iki. Wis buka magrib wis ket mangko baru saiki engko tak jilih. Ono cegatan lu muter ngeterang ini tuh muter-muter iki mau. Lah kon tuku teh nang Sidoarjo. Jatuh-atuh ta lah. Waduh. Nah, iki nek adewe maulan iki kan jarine tuku teh nang Sidoarjo ya. Iki bener-bener kalau misalnya Surabaya ke Sidoarjo itu juga nggak boleh ya? Atau masih boleh? Boleh, oh, jadi tapi enek syaratnya lho mesti. Lokur. Ono sing ngapine ditakokno gak iki? Lu nanti aja. Nanti aja ya. Nah, sambil nunggu dekne mikir apa yang takokno, iki enek tontonan. Iki omongane arek-arek. Oh, iki jarine arek-arek Surabaya ya, sing biasane komen-komen biasane gara-gara ono larangan mudik nang kota Surabaya. Wis ditontoke bareng-bareng. Lah misale ono larangan mudik, gak ono operasi armada. Iki menurut sampean ya apa iki menggawe nasib? Menurut kula niku mendingan kula nggih mboten mlampah, Mas. Nggih mboten anu, mboten jono nggih mangke kula medal niku numpangi mboten enten
dewe nasibnya ya apa lah misalnya tanggal 9 tanggal Kalau 11. masalah nasib itu ya tergantung apa katanya yang bikin hidup aja. Kalau saya menerima apa adanya sudah. Ngoten mawon nggih. Ngono ya kudune awak dhewe iki lek pemerintah ya kudu kon rei awak dhewe ya kudu ngamanut pemerintah. Dan penyakit ya penyebar seperti itu. Berarti karena penghasilan Pak selama tanggal 6 sampai 17 itu. Ya, memang lah penghasilan memang tidak ada loh. Tidak enak penghasilan tidak enak. Sisi positif yaitu mencegah penularan COVID gitu. Terus yang nggak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia niku Lebaran niku kan tradisinya mudik Pak niku. Nah, jadi kurang lengkap rasanya kalau Lebaran nggak mudik katanya gitu. Tentunya pemerintah yang memfasilitasi niku Pak. Memfasilitasi supaya diperbolehkan mudik namun pakai protokol kesehatan katanya gitu. Itu suara hatiku loh iku temenan iku ya. Krungu dhewe kan kok. Padha ya, padha Pak sakjane Bukhari kabeh lho sampai apa terpikirkan terus sampai nonton lho. Iki kan mau iku lah rakyat Surabaya. Saiki Pak Son Haji iki lho ya kan ya. Sing ngurusi angkutan. organisasi angkutan darat Surabaya. Pak, ya apa iki Pak? Akeh sing protes atau ya apa Pak sejauh ini? Ya, jadi bermula dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari anggota kami tentang pertama bahwa Bungurasi itu katanya mau ditutup gitu ya, tanggal 6 sampai tanggal 17. Gitu. Kemudian di masing-masing koridor itu ada beberapa penyekatan, sehingga kami ini yang memang sudah sulit saat ini kok rasanya tambah sulit lagi. Terus dari mana kita akan mendapatkan penghasilan? Itu yang ditanyakan oleh anggota kami. Nah, beranjak dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka saya berusaha menemui wali kota. Gitu ya. Alhamdulillah kami ditemui oleh asisten 3, juga kepala dinas perhubungan hari Jumat kemarin, dan jawabannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Tunjung tadi, bahwa nanti untuk aglomerasi, jadi angkutan gerbang Kertasusila itu diperbolehkan. Jadi ada beberapa angkutan yang memang anggota kami itu dari Sidoarjo seperti LAN H4J itu boleh masuk Surabaya, kemudian LAN Gresik Surabaya itu boleh. Masih boleh. Ya, kemudian ada bis hijau itu dari Mojokerto Surabaya itu masih boleh. Ini yang membuat kekhawatiran saya itu sudah berkurang. Tetapi satu hal bahwa walaupun diperbolehkan tetap jalan, ini penumpangnya ini yang tidak ada gitu. Ini juga yang bermasalah. Sehingga kami saat itu menghimbau dan mohon itu ya kepada wali kota, juga kepada kepala dinas, juga asisten ekonomi, bagaimana memberikan bantuan kepada anggota kami. Paling tidak selama 11 hari itu kita agak kesulitan untuk memperoleh penumpang itu ya. Kalau jalannya sih boleh, tapi penumpangnya yang tidak ada. Lebih-lebih tapi mbok penumpangi. Iya, penumpangnya yang nggak ada gitu loh. Jadi ini yang Tapi sejauh ini ada bantuan Pak dari pemerintah Kota Surabaya? Alhamdulillah memang untuk tahun 2021 ini belum sekalipun anggota kami dapat bantuan itu. Alhamdulillah loh. Iya, tetap bersyukur. Luar biasa. Luar biasa ini. Jadi kalau tahun 2020 itu banyak sekali bantuan ke anggota kami, baik dari pemerintah kota maupun provinsi itu banyak. Tetapi untuk 2021 ini ya belum ada. Iya. Mungkin lewat Pak Haji Bukhari ini sebagai anggota dewan bisa diketuk darat nanti. Iki kan harapan niku nek misale ben riyo koyo ngene iku gede ya Pak ya penghasilannya ya Pak ya. Iya. Tapi wis 2 tahun lho koyo ngene terus. Ya kate mudik atasnya teko Surabaya nang Mojokerto masuk angkutan laut. Kan ya bisa tetap angkutan darat tetep. Bener. Jadi Lebaran itu adalah merupakan lumbung penghasilan bagi anggota kami. Benar. Tapi ternyata tahun ini kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Maka itu
tidak ada salahnya kalau dibantu oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau boleh tahu nih Pak, anggota dari Organda sendiri wonten pinter nggih Pak sampeyan niku? Jadi yang sudah saya sampaikan ke Dinas Perhubungan itu dan yang sudah pernah dapat BLT dari Gubernur Jawa Timur ada sekitar 3.000 anggota kami. Kemudian ditambah taksi itu 1.050. Kemudian dari bis itu 350. Jadi sekitar 4.350-an itu. Paling enggak iku ben nek riyo iku padha senenge ngono lho ya kabeh-kabeh. Pak Bukhori apa Pak? Ono wacana ta Pak nulungi lho Pak piye iki Pak? Memang kami sangat menyadari masalah itu karena orang Organda itu sangat memang pestanya biasanya di hari-hari besar keagamaan. Ya baik akhir tahun di bulan Desember sampai Januari atau ya di hari raya seperti semacam ini kan gitu. Namun namanya pemerintah lagi sakit, masyarakat ini sakit, orang sakit ini tidak mati saja kan sudah untung kan gitu. Tidak mati saja sudah untung. Ingat Surabaya ini PAD-nya saja tergerus 500 miliar, artinya setengah triliun. Itu PAD yang tahun lalu, yang 2020. Apakah kalau umpamanya kira-kira situasinya akan seperti ini terus atau mungkin lebih parah nanti karena pesta keagamaan yang kita rayakan ini berlebihan umpamanya lantas meningkat lagi umpamanya ini naudzubillah ya. Kalau itu terjadi nanti apakah tidak tambah parah lagi, nanti akan tergerus berapa lagi dana. Nah kalau umpamanya PAD kita turun ya APBN kita juga masukan turun, dari mana pemerintah? Kami menyadari keluhan teman-teman Organda ini yang harus mumpung sekarang ada Pak Tonjung juga dari dinas, nanti mungkin bisa dipikirkan ini setelah pulang dari sini mungkin bisa dipikirkan kira-kira bantuan apa yang akan diberikan kepada teman-teman anggota organisasi Organda. Namun demikian kalau umpamanya dapat juga ya mohon jangan terlalu dijadikan hati, nanti malah jadi sakit juga, tambah sakit kan gitu tuh. Ini yang penting perlu disadari. Kenapa? Karena yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu juga dari masyarakat juga. Kalau masyarakatnya sekarang sudah pada sakit semua, mestinya yang biasanya bayar pajak sekarang sudah korting semua, bahkan bukan hanya korting, bahkan belum tidak bayar kan. Terus dari mana pemerintah yang mau diberikan? Nanti utang salah. Utang lagi negara, utang lagi, nambah utang salah lagi kan gitu. Ya kita ya mungkin kalaupun umpamanya nambah utang jangan banyak-banyak kan gitu tuh. Ini nanti ya tentunya kita saling menyadari dan saling berdoa dan saling berusaha bagaimana caranya agar negara ini segera bangkit lagi ekonominya, masyarakatnya sehat dan ekonominya sehat kan gitu. Kalau umpamanya hanya isinya saling menyalahkan, saling mengeluh dan saling ya ini tidak akan ada solusinya. Nanti intinya saling membantu ya. Iya saling membantu bagaimana tanggung renteng antara masyarakat dengan pemerintah. Karena yang dilakukan pemerintah itu dia dari masyarakat juga kan gitu. Ini yang perlu disampaikan. Iki masyarakat Surabaya udah dine ngerti oh iya ya berusaha bareng-bareng lah pada benar saling membantu. Mungkin nanti kalau ada lebih bisa saling memberi ya. Dan yang pasti pandemi ini kita ini memang merasakannya sama-sama semua ya. Nggak cuman mungkin angkutan darat, kita sebagai pekerja entertainer juga merasa. Malah dawa loh malah. Maksudnya iku lho ben gak sedih, jadi sedihnya bareng-bareng ya. Nek riyo ojo nang dindi. Tapi nek kepengen ngerti informasi selanjutnya kira-kira syaratnya apa ae? Nah, ojo nang dindi, tetep nang Rujak Surabaya. Surabaya, aku nek diceluk ngono pengen melok nyanyi tapi ada aku nang dindi. Jenengmu berarti madani kaya jeneng legend. Siapa? Marian Soto. Sudah kenyang, sekarang makan rujak. Mbak ya sudah makan? Loh ya sudah, ya Mas Pulung. Iya, seger. Iya, aku wis buka wakeh gorengan mang. Cak Pulung aja, enak iki Cak Pulung ya. Monggo Pak. Iki bakul rujake wayu ya. Iya. Kuruan. Dietnya berhasil. Kayak Melayu teko Surabaya sampai Jombang. Oh, gak disekat iku Dek. Gak Melayu jale Dek.
Tapi pengen ngerti loh, nek misalnya nang Mojokerto oleh, Sidoarjo oleh, sean ya nang Gresik oleh. Ono syaratnya gak sih Pak Tanjung? Iya. Jadi perjalanan tuh diperkenankan, tetapi tetap ada aturannya. Kalau Jadi, boleh tahu kan Pak, biar Pak teman-teman ya yang sesuai dengan SE gugus tugas nomor 13 tuh. Jadi untuk perjalanan itu harus disertai dengan rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Apabila 1 kali 24 jam, ya, berarti dino iku. Sudah nggak 2 hari ya Pak ya? Dari pra pembatasan mudik tanggal 22 sampai tanggal 5 itu berlaku 1 kali 24 jam. Wis rapid nang tempat aja. Berarti lek mari ya pokok irunge gawet deh, aku iki berarti sering lunga ya berarti. Tapi ancen loro tak akoni, loro Pak. Temen Pak. Ya, terus kemudian tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu 3 kali 24 jam. Pak, kudu antigen ta? Kalau Iya. genos ngono sing sebul-sebul ngono gak oleh Pak? Kalau dia perjalanannya menggunakan moda darat seperti kereta api gitu, itu kalau di stasiun ada Jinus pakai Jinus. Iya. Tapi Jinusnya tetap berlaku 1 kali 24 jam, tanggal 6 sampai tanggal berapa? 17 itu 3 kali 24 jam, tanggal 18 sampai 24 itu 1 kali 24 jam juga. Iya. Pak, boleh tahu nih Pak sebentar, kalau untuk sing mang lho Pak antigen nih Pak. Iya. Niku plat sing nopo Pak? Sing nang Surabaya nih Pak. Tentunya kalau yang di luar Surabaya, di luar gerbang Kertasusila tidak diperkenankan, kecuali yang boleh itu surat tugas, baik dari instansi pemerintah, kemudian instansi swasta, itu juga ada surat tugas cap stempel basah. Terus ambulans boleh, orang melahirkan boleh, kemudian orang sakit boleh dengan satu pendamping kalau orang melahirkan. Terus kemudian bahan pokok boleh. Belanja boleh Pak ya? Enggak, bahan pokok. Bahan pokok itu Bahan pokok loh, tak pikir belanja oleh. Truk boleh. Tidak dibatasi truk. Iya. Truk boleh masuk. Itu boleh melintas, tetapi jangan sampai truknya diisi manusia. Nah, diboncengin manusia. Tapi meskipun angkutan umum pun kayak Surabaya Sidoarjo, Mojokerto Surabaya itu tetap dilakukan random sampling. Ya. Sewaktu-waktu dia di random juga apabila nanti ada KTP-nya ternyata bukan KTP aglomerasi, katakanlah KTP-nya dari Malang, tapi ngikutnya dari Sidoarjo, ya ketangkep juga. Kalau sampai pakai surat domisili gitu nggak boleh Pak? Kadang kan beda sama KTP Pak. Ya, kecuali itu kan dikecualikan. Domisili boleh ya. Wis kene suwi. Berarti aku mari ngene tak njaluk surat yo. Aku sing kerja omaku waru ya. Waru kaya kondi jenenge Rinaku Utu asli waru. Iki lho kate takok iki lho. Oh iya apa. Wong kok Brunei. Mau tanya, nama saya Cornelius Hidayat. Waduh. Panggilan. Tergobes, Pak. Pak, tadi kan apa namanya? Ada 2 ini, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, loro ake telu. Sing sepisan itu masalah KTP. Plat saya itu L, Pak. Nggih. Plat saya L. Ya. Tapi KTP saya Malang. Ya. Kerja saya Mojokerto, Pak. Ya. Istri saya di Jombang. Ya. Wah, ngulet iki, temen iki. Nah, masalahnya Nakal berarti hari ini. Ado dulu nih ado. KTP sama platnya kan enggak sama. Nggih. Terus satu lagi yang terakhir, Pak. Yang dicegat itu cuma di protokol aja, Pak ya. Jalan-jalan Maksudnya protokol. Oh enggak. Jalan Mau tikus lewat sama. jalan tikus ya? Ayo. Sekarang tikus sama kucing udah ada semua. Wah. Oh kan, harus dijawab sama Bapak. Gak situ. Gak iso berarti Pak. Yo nyelip lewat jalan tikus wis gak iso Pak. Sudah diantisipasi. Waduh ya apa iki ya. Biasanya kalau jalan tikus itu antisipasi dengan polsek setempat. Itu polsek setempat bergerak di jalan-jalan tikus itu. RT RW termasuk juga Pak. Ya, RT RW. Nah mungkin Pak Bukhari malah yang paham ini. Apakah sama kerjasama Pak sama sampai RT RW Pak untuk nyegah jalan tikus, kucing, tengu, tumo? Gak sampai ngono. Enggak, memang ya ini pemerintah jadi jajaran terdepan itu kan ada di kelurahan. Kelurahan itu yang paling dominan itu adalah RT dan RW kan itu. Jadi garis depannya kelurahan itu adalah RT dan RW. Makanya ini dalam hal
untuk sampai tingkat RT dan RW itu otomatis harus ada kerjasama antara pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan dengan RT dan RW-nya. Dan alhamdulillah khusus di Surabaya itu sudah RT dan RW sudah paham semua. Dan dengan kenapa? Memang sering komunikasi, mereka sering kumpul, sering dikumpulkan. Dan alhamdulillah dengan adanya RT RW sekarang sudah, walaupun masa pandemi seperti ini insentif RT dan RW masih agak ya sudah lumayan sekarang dibanding daripada dulu. Ya tapi ya alhamdulillah mereka agak giat dengan pemerintah, dengan perintah dari atasan itu, dari kelurahan itu langsung ditindaklanjuti oleh mereka. Cuma kemampuan namanya RT dan RW tentu jauh daripada kemampuan pemerintah. Benar. Yang Masih penting ada lemahnya, bagaimana Pak, iya RT dan RW itu kalau umpamanya ada sesuatu di kampungnya yang kurang bagus, yang nyeleneh, umpamanya orang datang malam-malam umpamanya langsung masuk ke daerah tertentu mungkin dari luar kota, itu harus bagaimana juga RT dan RW melaporkan kepada dinas terkait di tempat itu agar paling tidak segera diperiksa orang itu kira-kira kena COVID atau enggak. Benar. Karena jangan sampai nanti menyebar ya, Pak, ke ya? yang lain. Nah, iki Ke Pak Sonaji, aku Pak, penasaran. aku penasaran situ. Apa? Bagaimana ngatur taksi online, Pak? Apa termasuk di organan ini pun diatur napa pripun, Pak? Jadi yang menjadi persoalan sekarang ketika ketika harus stop operasi itu ya, maka yang boleh jalan itu adalah aplikasi, taksi aplikasi. Nah, aplikasi ini saya sudah menyarankan tempo hari bagaimana pemerintah itu memanggil aplikasi. Jadi memanggil Grab, memanggil Gojek agar mereka juga tidak boleh berjalan itu loh. Nah, karena kalau angkutan umum tidak boleh jalan sementara mereka boleh berjalan, ini kan. Tapi memang boleh Pak sebenarnya, Pak Tunjung. Kalau aplikasi selama ini memang hasil rapat terakhir tetap dilarang juga. Kan banyak aplikasi yang plat nomornya di luar Surabaya L dan W kan banyak juga itu. Benar. Ada AGI, ya, kemudian ada AE, B dan lain-lain. Itu tetap kalau dia keluar masuk tetap tidak sesuai dengan platnya, tetap dilakukan screening di situ. Baik. Tetap pembatasan di situ. Persoalannya sekarang yang disampaikan Pak Tunjung cukup bagus, tapi prakteknya gitu loh. Benar. Ya. Prakteknya itu yang agak sulit, karena agak sulit untuk membedakan angkutan pribadi dengan angkutan online itu. Nggak ada, mereka nggak mau dikasih dikir juga nggak mau, semuanya nggak mau. Tapi kalau boleh tahu nih, sanksinya apa Pak? Kalau misalnya melanggar, Pak Tunjung. Jadi gini, apabila melanggar, dia diputar balik, ya. Oke. Kemudian apabila dimungkinkan penumpang diturunkan, mobilnya ditahan. Sampai dengan akhir batas mudik selesai. Penyekatan itu. Ya. Tapi paling gak wis tekok waru, Pak, didukno Pak arek mau aku titik. Ya kan. Didukno paling kok. Nanti disediakan jemputan naik angkotnya Pak Agus. Oh iya. Jadi akhirnya masih tetap beroperasi, Pak. Bener. Sekali kan dapat penghasilan juga nanti. Wes lah ya, wis gak usah ngelanggar lah ya, daripada didukno nang kono lho isin kok tamar. Isin nang warung nggo tas gede-gede ya. Kaya kancaku mau iku ya. Awabot keluarga digawa ya. Jare muda tapi kok gak helm ya, Dek ya. Dijemput pacare nang enggok-enggokan. Iya. Iki ada yang kok lanjut mana ya? Iya, karena wis akeh persiapan, kate muda ade bar kate ngandani sik pas enek sing lewat iki. Bener, jadi engko wis persiapane wis gak usah mudik, poso mudik ya. Aja nang Dindi tetep nang Rujak Surabaya.
ruang jagongan rakyat Surabaya. Ben ati ayem wis gak usah dilanggar-langgar. Sing maune wis packing atine mudik wis dibalekno maneh. Tokno maneh lebokno lemari ya lho wis kaya. Terus kue-kue didale ae lanang kok dimangan bareng ya ambek wong omah ambek tangga ya gak apa-apa. Asine wong lho gak mudik sawen gak nyangoni ya. Wis seneng asine. Alasan. Niku keluargamu. Iya. Nek keluargaku kan biasanya entuk ya. Gak seneng lah gak entuk berarti kan. Oh kok jalukan sih jene. Tapi ya wis plus minusnya wis kita hadapi bersama. Bener. Ya kan karena ini kan satu Indonesia wis golek mudik ya wis diterima atau ya apa. Iki harapane bapak-bapak iki lho gawe pelaksanaane kaya apa. Bener. Yang pertama Pak Son Haji. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah Surabaya yang telah memberikan kelonggaran sehingga anggota kami itu bisa beroperasi di gerbang Kertasusila. Jadi walaupun ada penyekatan, tetapi ada memang ada hal-hal lain yang memang boleh itu mengangkut penumpang. Misalnya orang itu sakit dan sebagainya itu bisa untuk berjalan. Nah, dari situ yang memang tempo hari itu banyak memberikan keluhan ke kami adalah yang jurusan Mojokerto Surabaya, ada bis hijau itu ya. Tapi alhamdulillah ini bisa beroperasi ke terminal Joyoboyo dan juga ada Lenham 4J dari Sidoarjo ke Surabaya itu bisa berjalan. Begitu juga dengan Len SG. Nah ini bisa mengurangi beban kami. Nah untuk itulah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erik sebagai Wali Kota Surabaya yang juga sudah mengusahakan kami dari angkutan kota ini yang mudah-mudahan kedepannya nanti ada program baru namanya BTS by the service, kemudian juga ada angkutan feeder nanti sebagai pengumpan, itu nanti bisa segera terlaksana. Amin. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Kemarin saya tanya dijawab bahwa sekitar bulan November nanti atau Oktober nanti akan di launching. Baik, baik. Ya. Masyarakat Surabaya juga harus tahu nanti supaya jadi kerjasamanya juga enak. Sukses Pak ya. Kita ke Pak Tunjung Pak, harapannya apa nih Pak? Jadi untuk warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, kami atas nama Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya menghimbau untuk tidak mudik, tetap di rumah, ya. Kemudian silaturahminya menggunakan online saja, ya. Andaikan terpaksa mudik pun ikuti aturan yang ada, ya. Jadi jangan, lebih baik kita menghindari lah. Ini semua pemerintah mengharapkan agar kita semua sehat, ya. Dengan kita menjaga mudik, berarti kita juga melindungi keluarga kita yang di daerah, di desa. Jadi agar semuanya bisa sehat, nanti bisa bersilaturahmi secara online, kemudian kalau mau offline menunggu reda pandemi ini. Ya. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, Kak Bukhori Pak, gimana nih Pak? Kita sudah paham semuanya, alhamdulillah ya. Intinya kita menyadari semuanya. Semua yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk kita semua. Jangan sampai kita memaksa sesuatu yang sebenarnya sudah dibicarakan bersama dan diprogram bersama serta sudah di planning oleh pemerintah. Itu semuanya adalah demi kita, demi masyarakat kita, agar jangan sampai pandemi yang sudah berlalu sampai 2 tahun ini nanti berkepanjangan lagi. Benar. Kita inginnya segera sembuh, jangan sampai sakit terus. Kalau sakit terus nanti kita akan begini terus, bahkan akan lebih parah lagi nanti. Makin lama nggak mudiknya Pak? Nah iya, makin lama nggak mudik. Kalau hanya sekedar tidak mudik, ya masih mendingan. Tapi nanti kalau umpamanya sakit dan sampai mati bagaimana? Lebih banyak yang mati bagaimana kan gitu. Nanti nggak mikir yang lain-lain lagi. Ekonomi juga makin susah ya Pak, kasihan. Inilah yang kita pikir bersama. Monggo ambil hikmahnya semuanya dan kita sadari bersama, jangan sampai saling menyalahkan. Kita syukuri semuanya. Baik. Pak, terima kasih sudah mau berbagi nang rujak Surabaya ya. Paling enggak warga-warga sing nonton itu paling enggak sudah berbesar hati untuk ora usah mudik, ora usah ngeyel. Iya, wis
gak usah nyangoni pisan ya kan Ya, maksudnya mau ditransfer kan. aja lah. Bisa menggunakan virtual ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat, Amin. ibadahnya juga lancar nantinya ya, Amin. saling bermaaf-maafan. Amin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, nanti kita akan ada lagi Oh, edisi terus Rujak setiap- Surabaya, mohon maaf lahir dan Baik, batin baik. ya. Terima kasih. Iki siapa iki mau Among Soro? Among Soro, Terima kasih banyak Rujak, terima kasih rakyat. Bakul rujak Oh, bakul rujak ya. Rujak. Iya. Ya. Aku Erina Koto pamit. Aku Cak Pulung pamit. Ketemu maneh nang Rujak Surabaya edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.